Baik, silakan Bu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Kaeksi. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai wanita. Jadi selama 4 minggu ke depan, setiap Selasa kita akan bersama-sama belajar apa sih dan bagaimana sih menjadi seorang wanita, gitu ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami menyempatkan dan kami memberikan waktu kami Tuhan untuk kami dapat mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan berkatilah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu kiranya menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang wanita, ya. Karena kebetulan saya seorang wanita, maka pembicaraan saya adalah mengenai wanita. Bapak Ibu, mungkin ada yang merasa sama seperti saya ya. Dulu pada waktu saya belum menikah, saya masih kecil, saya tidak suka atau menolak untuk menjadi wanita. Kenapa? Karena pada saat itu kakak saya itu perempuan, beda 2 tahun dari saya. Kakak saya ini seorang wanita yang baik, yang apa namanya, menurut gitu ya. Kemudian pada saat ibu saya hamil saya, itu tentunya beliau berharap bahwa anak yang kedua ini lahir laki-laki, gitu ya. Tetapi ternyata yang lahir perempuan lagi, gitu. Nah, di situ saya merasa bahwa menjadi seorang wanita itu kelas 2, gitu ya. Menjadi seorang pria itu adalah kelas 1 dan yang paling diutamakan, paling ditunggu-tunggu. Sedangkan menjadi perempuan itu ya winking gitu ya, tidak terlalu diperlukan gitu. Kalau menjadi punya anak laki-laki itu membanggakan gitu ya. Nah, itu membuat saya waktu itu menolak jati diri saya. Saya perempuan, tetapi saya seperti laki-laki. Maksudnya bukan dalam fisik, tetapi kesukaan saya, terus apa yang saya lakukan ya, seperti main layangan, naik genteng gitu ya, tidur siang sampai di genteng gitu, manjat-manjat segala macam ya, manjat pohon mangga. Pada waktu itu saya pikir itu normal ya. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu-ibu ya yang juga merasakan hal yang sama. Saya ini sebenarnya laki-laki, bukan perempuan gitu. Nah, Bapak Ibu, waktu itu titik balik saya adalah pada saat saya belajar firman Tuhan. Waktu itu kuliah kalau nggak salah. Pada saat kuliah saya dipaksa untuk berpenampilan seperti layaknya perempuan ya, harus dandan, harus berpenampilan baik gitu ya, karena saya suka pakai baju yang sobek-sobek gitu, yang celana seperti itu nggak boleh waktu dulu di kampus. Jadi harus pakai rok, harus pakai hak tinggi, harus seperti perempuan pada umumnya. Nah di situ saya masih yang jalannya tuh masih yang kayak laki-laki, masih yang ya tidak seperti perempuan pada umumnya gitu ya. Tetapi pada saat itu saya betul-betul dibentuk oleh Tuhan gitu ya untuk menerima jati diri saya bahwa saya ini perempuan, bahwa saya ini harus berpenampilan baik gitu. Nah, kemudian saya belajar bagaimana berpenampilan yang baik, menjadi wanita yang baik. Nah, Bapak Ibu saya akan sharing mengapa dan apa yang membuat saya itu berubah gitu ya, menerima jati diri saya dengan baik. Saat itu saya menemukan bahwa menjadi wanita itu punya keunikan tersendiri, ya. Sampai ada lagu-lagu gitu yang tentang wanita ya.
banyak apa, wanita diciptakan dari rusuk lelaki. Wanita itu tidak harus, istilahnya ditaruh di sangkar emas gitu ya, ada yang juga seperti itu. Ada yang, eee, wanita kalau mengeluarkan kata-kata tuh mengerling aja gitu, lelaki itu sudah tunduk gitu. Ya itu semua lagu-lagu yang meninggikan wanita, yang sebenarnya menonjolkan keunikan wanita. Nah, saya akan sharing-kan apa aja sih gitu. Kenapa sih kita harus bangga menjadi seorang wanita? Ya, yang pertama adalah wanita ini, ya ibu-ibu, remaja putri gitu ya, kita ini dibuat khusus oleh Allah untuk menjadi penolong. Kita buka di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ya, saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya, Bapak Ibu, ayat ini menjadi terkesan sekali buat saya karena ternyata Tuhan Allah itu membuat manusia perempuan itu secara khusus ya untuk menjadi penolong. Pada awalnya itu hanya satu manusia, yaitu Adam yang diciptakan Allah. Kemudian Allah melihat bahwa, aduh, kayaknya manusia itu nggak baik ya kalau sendiri. Bagaimana kalau kita buat penolong buat dia yang sepadan, yang sama, gitu maksudnya. Tetapi kemudian yang dibentuk, ya ayat 19, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, burung di udara, terus kemudian semua makhluk itu dibawa kepada manusia supaya diperlihatkan. Saudara kalau baca ini, saya terus terang ya secara pribadi saya ketawa gitu ya. Tuhan ini aneh-aneh aja ya. Dia katanya mau buat penolong buat Adam, ya kan? Tetapi yang dibikin apa saudara? Binatang, burung, ya kan? Masa disamakan sama itu? Dan kemudian ternyata manusia itu setelah dilihat-lihat gitu ya, kok makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan ini nggak ada yang sepadan sama saya gitu. Mungkin ya dalam pikirannya ada, dia melihat bahwa, loh ini nggak bisa nih menolong saya. Gitu ya. Mungkin burung-burung sama binatang lain tuh waktu itu juga ngobrolnya sama ya, si Adam itu bisa ngerti mungkin gitu ya. Dia ngomong, kalau bisa nggak tolongin saya ini? Si burung, aduh nggak bisa, saya bisanya cuma terbang, misalnya gitu ya. Terus si Adam bingung, loh gimana sih Tuhan? Katanya mau buat penolong buat saya. Saya ngajak ngomong ngobrol burung, burungnya nggak ngerti. Saya ngajak ngobrol kambing, kambingnya juga nggak ngerti, mungkin gitu ya. Nah itu saudara, saya pribadi waktu baca ini, terus ini Tuhan gimana ya? Dari segi fisiknya itu sudah terlihat berbeda gitu ya.
Tapi ternyata Tuhan bilang mau bikin penolong, tapi yang dibikin hewan-hewan gitu. Nah, pada akhirnya Adam tidak menemukan makhluk yang sepadan dengan dia waktu itu ya. Oleh karena itu juga Tuhan Allah akhirnya juga melihat, oh iya ya, ini nggak sama, ini nggak bisa dia nolong Adam. Akhirnya dibuatlah Adam itu tidur nyenyak. Gitu. Tidur nyenyak supaya apa? Supaya tulang rusuknya diambil. Ada berbagai penafsiran tentang ini. Ada yang berkata bahwa tidak apa sesungguhnya rusuknya itu diambil, bukan sebenarnya itu dagingnya dibuka dan sebagainya. Ya apapun itu, tetapi Alkitab menyatakan bahwa manusia perempuan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bahwa pada saat itu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, ayat 21, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan kemudian dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Saudara, di sini saya merasa bahwa, Tuhan ini luar biasa ya. Kita manusia perempuan, kita para wanita ini dibuat otot kawat tulang besi sama Tuhan ya. Artinya tidak dibuat dari tanah loh. Kita itu makhluk yang terlihat lemah, lembut, kulit tangannya gitu ya, tidak sekasar laki-laki, tetapi kita perkasa. Karena kita penolong. Kita judulnya itu ya, kalau misalnya apa namanya, ada nama, terus kemudian ada titel gitu ya. Nama perempuan, titelnya penolong. Waduh, itu luar biasa ya, membanggakan sekali saudara. Nah, ini yang dibuat Tuhan. Bahwa wanita itu diciptakan tidak main-main. Bahwa wanita itu begitu diciptakan karena punya tujuan, yaitu sebagai penolong manusia laki-laki. Nah, saudara, kata penolong di sini menunjukkan bahwa yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong, gitu ya. Kalau misalnya dalam bencana alam, itu penolongnya kan di judulnya itu namanya tim SAR gitu ya. Nah, perempuan ini, kita para wanita adalah tim SAR-nya laki-laki. Wah, itu saudara membuat pekerjaan, tanda kutip, pekerjaan perempuan, pekerjaan wanita itu nggak sembarangan. Kita ini dianggap Tuhan tim SAR-nya laki-laki. Kita ini tanda kutip diberikan titel bahwa kita ini adalah penolong yang bisa membantu mengangkat laki-laki, mungkin mengangkat apa namanya, derajatnya gitu ya, mengangkat harga dirinya, mengangkat semuanya. Itu kita menolong laki-laki seperti itu. Wah, ini luar biasa pekerjaan yang sungguh sangat mulia gitu ya dari Tuhan. Nah, ini juga membuat saya, Tuhan, saya nggak bisa sembarangan jadi wanita. Ya, para gadis remaja yang belum menikah, saya sampaikan di dalam nama Tuhan, ayo hidupmu yang benar ya. Jaga diri, karena kita semua ini, para wanita ini, adalah penolong yang sepadan dengan laki-laki. Kita ini yang menolong para lelaki untuk bisa melakukan, untuk bisa berfungsi sebagai laki-lakinya, untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya, aturan, terus rencana, terus apapun yang Tuhan berikan kepada laki-laki, itu hanya bisa terwujud kalau dia ditolong oleh perempuan. Wah, luar biasa banget ya, Pak Ibu, terutama ibu-ibu nih, atau remaja putri yang belum menikah, yuk persiapkan dirimu supaya menjadi wanita yang terbaik, supaya menjadi tim SAR yang paling baik, untuk bisa menolong para laki-lakinya Tuhan, untuk mencapai fungsinya dengan baik. Amin, saudara. Nah, itu salah satunya. Kenapa saya akhirnya menyadari dan menerima bahwa menjadi perempuan ini, menjadi wanita ini luar biasa. Tidak main-main. Tuhan yang memberikan tugas kepada kita untuk kita menjadi penolong. Itu sangat luar biasa. Dan di situ
saya merasa bahwa saya ini rekan sekerjanya Tuhan, ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki itu tidak sempurna sehingga harus diberikan penolong, yaitu saya, supaya si manusia laki-laki ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa berfungsi dengan baik, sehingga apa yang Tuhan rencanakan buat manusia laki-laki ini bisa berjalan dengan baik. Itu tugas saya sebagai penolong, ya. Tugas ibu-ibu juga ini, ya, dan remaja putri yang mau menikah gitu ya, yang mau mempersiapkan diri untuk menjadi istri, untuk menjadi penolong. Ingat baik-baik bahwa tugas yang diberikan kepada kita sebagai penolong itu dari Allah. Maka kalau kita merasa, "Duh, Tuhan gak kuat ini, aku bawa tandu itu gak kuat ya Tuhan." Maka kita harus berseru sama Tuhan. Pasti Tuhan akan turun. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keunikan wanita itu adalah apa? Kita buka di Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Abel, Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Oke. Ini yang kedua keunikan wanita, bahwa hanya wanita yang bisa melahirkan anak-anak. Saudara, kalau orang laki atau manusia laki-laki itu memang difirmankan Tuhan untuk mengusahakan bumi dan seisinya, untuk bekerja, untuk apa namanya, memberikan penghasilan gitu ya. Manusia perempuan bisa melakukannya loh, ya. Sebagai perempuan kita bisa melakukan semua pekerjaan laki-laki, betul enggak? Tetapi satu ini tidak bisa laki-laki. Khusus hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anak keturunan ilahi. Ini luar biasa lagi loh saudara. Fungsi dan peran wanita itu nggak main-main, ya. Kita menjadi penolong, kita menjadi tim SAR-nya laki-laki. Tetapi kemudian ini yang kedua ini lebih luar biasa ya. Cuma wanita yang bisa mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anak. Dan tentu saja Tuhan ingin bahwa yang kita lahirkan, yang kita besarkan itu adalah keturunan anak-anak keturunan ilahi. Ya, bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak yang memberontak, bukan anak-anak yang apa namanya tidak mengenal siapa Tuhannya, tetapi anak-anak yang keturunan ilahi. Dan hebatnya seorang perempuan bisa melahirkan banyak anak. Betul ya? Ya, ada saya pernah baca berita tuh, ada seorang ibu yang melahirkan 9 anak kembar. Bayangin dalam satu waktu dia bisa mengeluarkan 9 anak dari rahimnya. Dalam satu waktu, luar biasa. Itu perutnya sebesar apa saya tidak bisa membayangkan ya. Tapi begitu keluar anaknya, aduh kecil-kecil 9. Luar biasa sekali. Saya hamil anak aja, 1 anak aja, rasanya tuh sudah, aduh gitu ya, sumuk lah, panas gitu kan, berkeringat terus gitu ya, jalan susah, tidur susah, apa susah. Ini 9 anak di dalam satu rahim, dan dia bisa loh saudara. Jadi, kekuatan dari, wanita ini jangan main-main loh. Kita ini kuat, gitu ya, buat para wanita yang di luar sana, yang mendengarkan siaran ini, yuk Anda kuat, jangan merasa lemah, ya, ada Tuhan. Di ayat yang kita baca ini, Kejadian 2 ayat 1 ya, Hawa manusia wanita pertama itu mengatakan bahwa, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan."
Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ya, kita pasti ditolong Tuhan. Kalau kita melakukan firman-Nya, yaitu melahirkan seorang anak gitu ya, kita membesarkan seorang anak, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan khawatir. Dulu waktu saya punya anak satu, ya kami punya kekhawatiran, saya dengan suami saya punya kekhawatiran bahwa, duh anak satu aja deh, terlalu banyak anak nanti nyekolahinnya gimana, beli susunya gimana, ya kita penuh dengan kekhawatiran bahwa zaman sekarang ini apa-apa mahal, gitu ya. Pekerjaan sulit didapat, terus kemudian mau usaha juga tidak bisa langsung apa namanya langsung dapat banyak uang gitu kan, perlu modal, perlu apa, anak banyak itu nanti sekolahnya bagaimana, nanti kasih makannya bagaimana, susunya bagaimana, kan gitu ya. Kita penuh dengan kekhawatiran. Tetapi kalau membaca ayat ini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Maka yakinlah ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bahwa kalau kita melahirkan anak-anak ilahi, masa iya Tuhan tutup mata? Pasti Tuhan akan tolong. Amin, saudara. Jadi tidak usah khawatir ya. Nah, ini adalah keunikan kedua dari wanita, bahwa hanya manusia wanita yang bisa mengandung, melahirkan, dan membesarkan keturunan ilahi. Manusia laki-laki tidak bisa, ya, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, tidak bisa. Oke, yang ketiga, apa sih keunikan wanita? Kita buka yuk di Titus 2 ayat 3. Titus 2 ayat 3. Ya, ayat 3 aja. Saya bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Iya Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang sudah tua. Yang diingatkan pertama kali adalah jangan memfitnah. Bapak Ibu, ini menjadi, saya tertarik sekali ya. Kenapa yang diberitahu pertama kali adalah jangan memfitnah? Ya, bukan oh jangan kecentilan gitu ya, atau jangan kebanyakan main gitu ya, enggak ada. Tetapi jangan memfitnah. Artinya bahwa wanita dari awal bahkan sampai tua pun ya, karena ini di ayat 3 kan nasihat untuk perempuan-perempuan yang tua ya. Jadi sampai tua pun ini perempuan ini mulutnya ini kadang-kadang suka tanpa sadar ya, kita maksudnya itu memberitakan kabar gitu ya. Tapi kok judulnya jadinya memfitnah, jadinya apa namanya gosip gitu ya. Nah, ini hati-hati saudara, sudah diingatkan di Titus 2 ayat 3, jangan memfitnah ya. Apa yang kita katakan itu hendaklah ya, jangan ya tapi bilangnya tidak, atau harusnya tidak tapi bilangnya ya, seperti itu. Nah, saudara, kata-kata seorang manusia perempuan ini bisa menguatkan, ya, karena ingat kita penolong, kita bisa menguatkan manusia laki-laki, atau kita meruntuhkan, ya, seperti yang diingatkan oleh Titus 2 ini, bahwa jangan memfitnah. Mungkin Titus ini menemukan bahwa perempuan-perempuan tua itu sukanya memfitnah, sukanya mengatakan kabar buruk, sukanya mengatakan kabar-kabar yang tidak benar gitu ya. Maka dia mengingatkan jangan memfitnah ya ibu-ibu. Maka saya juga siang ini mau mengingatkan, hati-hati dengan perkataan ya. Ini adalah salah satu keunikan wanita, bahwa kata-katanya itu bisa meruntuhkan, tetapi juga bisa membangun ya. Sekarang tinggal kita mau pilih, kita mau meruntuhkan atau kita mau membangun ya. Ini dasarnya ada saudara.
Kita buka di Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 2. Oh maaf, Kejadian 3 ayat 2. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Kejadian 3 ayat 2 sampai maaf. Aduh, saya salah lihat ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Baik, kita baca ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia laki-laki, kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh, semuanya boleh. Tapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Oke, sekarang kita buka di Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut, saya bacakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Bapak Ibu melihat perbedaannya? Awalnya atau aturannya, Tuhan Allah itu cuma mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Cuma satu yang nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Tetapi di ayat 3 ini, perempuan itu mengatakan, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ada penambahannya di sini. Nanti kamu mati. Nah, ini salah satu keunikan wanita ya. Kita itu, para wanita, suka menambah-nambahkan sesuatu atau malah menghilangkan sesuatu. Sehingga membuat kata-kata yang kita ucapkan itu meruntuhkan orang lain. Ya, mungkin secara tidak sadar gitu ya. Ya ini memang harus kita kita proses ya, kita harus berproses untuk bisa mengatasi hal ini, untuk bisa membuat hal ini berkurang gitu ya, bahwa kita itu kata-katanya meruntuhkan, bahwa kita itu kata-katanya nggak manis gitu ya, bahwa kita itu kata-katanya ceblang-ceblung aja gitu, menyakitkan orang lain gitu. Ini by proses sih sebenarnya ya. Kita bisa menukarnya menjadi kata-kata yang membangun. Terutama kalau perempuan wanita ini sudah menikah, ya, dan dia punya pasangan yang bahasa kasihnya adalah kata-kata yang menguatkan gitu ya. Sementara kata-katanya dia tidak menguatkan, tapi seperti Hawa ini meruntuhkan. Ya, Tuhan Allah bilangnya, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi ditambahkan sama manusia perempuan, sama si Hawa, jangan kamu makan dan kamu raba buah itu. Nah, hal ini ya membuat kehidupan keluarganya, kehidupan pernikahannya menjadi runtuh gitu. Dan ini adalah salah satu keunikan kekuatan dari wanita. Kalau orang laki-laki ya itu bukan kata-katanya. Penelitian psikologi mengatakan bahwa seorang wanita itu minimal harus berbicara setiap hari itu 20.000 kata minimal. Jadi kalau belum 20.000 kata, maka dia akan mencari mangsa-mangsa gitu ya, tanda kutip, akan mencari orang-orang yang harus mendengarkan dia berbicara. Jadi bapak-bapak ya tahan aja telinganya ya. Kalau bapak-bapak mendapatkan istri yang cerewet,
maklumilah. Karena kami itu harus membutuhkan 20.000 kata keluar dari mulut ini, gitu ya. Tetapi ibu-ibu, saya mau ingatkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menguatkan, adalah kata-kata yang membangkitkan, adalah kata-kata yang memberkati. Jangan kata-kata yang meruntuhkan, jangan kata-kata yang menghakimi, jangan kata-kata yang menghasut, gitu ya. Atau seperti yang disampaikan di Titus itu bahwa, saya bacakan kembali ya, Titus 2 ayat 3. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, ibu-ibu dan remaja putri yang siap-siap menjadi ibu, saya ingatkan siang ini, yuk kata-kata kita cakap mengajarkan hal-hal yang baik, kata-kata kita menguatkan, kata-kata kita membangkitkan iman, membangkitkan semangat, dan memberi pengertian yang baik, terutama tentang Tuhan kita, Tuhan Allah. Baik, sampai di sini pertemuan kita dan tentang wanita dan keunikannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, tapi sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati kami, membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, sehingga kami diberi pengertian yang baru, sehingga kami dapat memahami bahwa kami sebagai wanita adalah makhluk yang unik, yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan untuk para manusia laki-laki sebagai penolong yang sepadan. Dan yang kedua, kami ini adalah para makhluk wanita yang unik, karena hanya kami yang bisa mengandung, melahirkan, dan memberikan keturunan ilahi. Dan yang ketiga, kami ini unik karena kami makhluk wanita ini mempunyai kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dan atau meruntuhkan semangat. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami pengertian bagaimana kami harus bertindak sebagai wanita, sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan untuk menjadi penolong, sehingga kami dapat kuat, kami dapat melakukan fungsi kami dengan baik, kami dapat menerima diri kami dengan baik, sehingga kami dapat mengerti bahwa menjadi wanita itu adalah luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pertemuan kami ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan.